Saya tidak paham kenapa perempuan dewasa yang menjadi mitra zina ini diposisikan sebagai korban. Yang saya pahami, dalam perzinahan berarti mau sama mau. Yang saya pahami, di dalam KUHP ketika seseorang dilaporkan karena melakukan zina, maka mitra zinanya juga tersangkut pidana. Dengan berdasarkan pada dua hal itu, maka saya tidak bersepakat dengan Mabes Polri dan Polda NTT ketika menyebut bahwa perempuan dewasa umur 20 tahun ini adalah korban. Korban zina, korban persetubuhan di luar pernikahan. Bagi saya, baik si AKBP Fajar maupun mitra zinanya dengan inisial F itu adalah sama-sama pelaku. Karena sekali lagi, diksi yang digunakan adalah zina. Bukan kekerasan seksual. Zina berarti ada konsensual, ada keinginan dari kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Konsekuensinya kedua-duanya baik AKBP Fajar maupun perempuan berinisial F itu harus sama-sama diposisikan sebagai pelaku. Pertanyaannya, ada tidak korbannya? Ada apa? Ada tidak korbannya di balik perzinahan itu? Bagi saya ada. Khusus terkait perzinahan atau persetubuhan di luar pernikahan itu, korbannya adalah istri AKBP Fajar. Betul. Itu kan telah delik aduan. Delik aduan, saya paham. Artinya baru itu perzinahan kalau ada pengaduan. Betul. Saya tidak tahu apakah sudah ada pengaduan atau tidak. Faktanya tadi saya katakan, pada saat konferensi pers sudah dinyatakan itu. 4 korban khusus F 20 tahun perzinahan persetubuhan di luar pernikahan. Sudah dicap itu. Jadi terlepas apakah sekali lagi istri AKBP Fajar sudah mengadu atau tidak, melapor atau tidak. Tapi faktanya sudah terposisikan dan saya tafsirkan bahwa semestinya AKBP Fajar dan F adalah sama-sama pelaku. Korbannya adalah istri. Itu satu. Yang kedua, bersepakat dengan apa yang menjadi asumsi Pak Karni dan Mbak Ratna, saya khawatir betul bahwa perbuatan AKBP Fajar ini mengindikasikan tingkat kefasihan dan keberanian yang sudah advance, sudah maju. Tertangkap kesan yang bersangkutan sudah menjalani proses belajar tentang bagaimana melakukan viktimisasi seksual terhadap anak dengan cara yang sedemikian terorganisasi. Dengan cara pandang sedemikian rupa, maka saya punya kalkulator lain juga terkait dengan penghitungan jumlah korban. Yaitu tidak semata-mata 3 anak, tetapi boleh jadi ada anak-anak lain yang sudah dimangsa oleh oknum Kapolres ini. Baik pemaksaannya secara fisik, artinya ada kontak fisik seksual langsung antara si oknum dengan anak-anak, maupun adanya kekerasan yang sifatnya virtual. Mengingat si oknum polisi ini disebut-sebut masuk dalam sebuah grup khusus, grup eksklusif, serbaneka perbuatan tidak senonoh terhadap anak-anak, bersinonim dengan kekerasan seksual terhadap anak, berlangsung secara virtual di situ. Sehingga sekali lagi, hitung-hitungan saya dengan cara pikir seperti ini, mempertimbangkan adanya kekerasan yang sifatnya fisik dan kekerasan yang sifatnya virtual, maka besar kemungkinan korban anak-anak lebih dari 3. Ya, itu korban. Sekarang perhitungan terkait pelaku. Dalam ruang diskusi ILC ini dipertegas bahwa per detik ini pelaku hanya 1, yaitu oknum Kapolres. Sama F. Dan F. Membantu. Saya punya perhitungan lagi tentang bagaimana menghitung pelaku. Kenapa?
Lagi-lagi kita tidak semata-mata bicara tentang kekerasan fisik yang dilakukan secara fisik oleh orang dewasa terhadap anak. Di mana orang dewasa dan anak-anak itu berada dalam satu ruangan, terjadi kontak fisik seksual sedemikian rupa, tidak. Tapi mengingat bahwa dikabarkan oknum polisi ini merekam, kemudian menyebar luaskannya lewat situs tertentu, maka saya bayangkan bahwa orang yang juga sudah menikmati kekejaman itu, orang yang merasakan adanya sensasi menyimpang dengan menyaksikan adegan itu sangat banyak. Yang melakukan kekejaman secara fisik, seksual terhadap anak memang katakanlah oknum polisi yang satu ini. Tetapi yang melakukan kekejaman, yang merasakan sensasi-sensasi menyimpang secara seksual, secara virtual, barangkali jumlahnya amat sangat banyak. Konsekuensinya bagi saya tidak cukup bagi Polri untuk sebatas memproses kasus hukum ini dengan menghadap-hadapkan 2 orang dewasa dan 3 orang anak. Tidak cukup. Saya ulangi sekali lagi, karena direkam lalu disebarluaskan lewat internet, maka ada sekian banyak korban potensial dan ada sekian banyak pelaku. Dengan demikian, Polri bersama institusi kepolisian di negara-negara lain sudah seharusnya membongkar habis ini semua. Proses hukum tidak hanya berhenti pada oknum polisi AKBP Fajar, tidak pula berhenti pada F, tidak berhenti pada 3 orang anak, tapi dicari siapa lagi anak-anak lain yang sudah didokumentasikan, yang sudah menjadi korban kekejaman, lalu disebarluaskan lewat situs eksklusif itu, dan dicari pula sekian banyak predator seksual dari belahan bumi manapun. Dengan cara pandang sekaligus cara kerja semacam ini, pantas bagi kita berharap bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang skalanya sedemikian masif ini, yang juga berlangsung di dunia virtual itu, akan bisa dibongkar habis. Selama Polri masih menyikapi masalah ini sebagai persoalan 2 dewasa dan 3 anak-anak saja, menurut saya belum selesai. Dan perkiraan saya, kalau Polri hanya menangani sejauh itu, otoritas penegakan hukum Australia tidak akan sepenuhnya gembira. Perkiraan saya, otoritas penegakan hukum Australia punya ekspektasi lebih jauh, bongkar kekerasan yang sifatnya fisik dan bongkar pula kekerasan yang sifatnya virtual. Bukan hanya masalah 2 orang dewasa, tapi ada sekian banyak predator dewasa yang perlu diringkus dan bertanggung jawab pula secara pidana. Siapapun yang melakukan penistaan atau viktimisasi seksual terhadap anak seperti yang diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi AKBP Fajar, sudah sepatutnya dikenakan sanksi seberat-beratnya. Baik, mudah-mudahan ya pembuat undang-undang kita juga sudah melangkah lebih maju. Saya tidak begitu yakin juga pada akhirnya. Maaf saya potong lagi Pak Kari. Kenapa? Tahun 2019 silakan catat Mbak Ratna. Tahun 2019 di istana Presiden Joko Widodo dengan gagah perkasa mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya sebetulnya tidak begitu bersepakat dengan diksi yang Presiden Jokowi katakan. Tapi oke lah, saya simak sekali lagi. Presiden Joko Widodo mengatakan di istana bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya tafsirkan, ketika seorang presiden mengatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, maka tidak ada kompromi, tidak ada ampun terhadap predator seksual anak. Tapi pagi kedelai, sore tempe. Beberapa bulan berselang, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada predator seksual anak asal Kanada. Lantas kita mau bilang apa? Lantas mau taruh muka di mana? Omongan apa yang bisa dipegang dari orang ini? Dia katakan ini adalah kejahatan luar biasa, tapi beberapa minggu kemudian dia berkompromi dengan kejahatan yang dia sebut sebagai kejahatan luar biasa.
kompromi dengan memberikan grasi. Maaf ya, saya jijik sebetulnya membayangkan ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama bahwa ketika otoritas penegakan hukum, polisi, jaksa, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman maksimal bagi predator, anti klimaksnya justru di istana. Mudah-mudahan tidak terulang untuk kedua kalinya.